Aku kurang yakin laporanmu, Gagap. Mana mungkin seorang satria sejati seperti Lembu Sora tega melakukan kelicikan macam itu. Jangan-jangan kamu salah lihat. Saya berada tidak terlalu jauh dari mereka, dia. Terus terang, saya terkesima melihat kejadian itu. Kita harus hati-hati. Kalau sudah ada kejadian seperti ini, bisa-bisa kita jadi saling curiga. Takut ditikam dari belakang oleh kawan sendiri. Itulah. Ini benar-benar mengerikan. Tapi tidak ada seorang pun yang berani melapor pada Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Dosa hamba ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Paman tidak usah terlalu cemas. Saya hanya akan menghukum Paman kalau saja ada pengaduan dari pihak keluarga Kebu Anabrang bahwa Paman telah membunuh Kebu Anabrang. Tapi ini dalam peperangan, Gusti. Hamba telah membunuh teman sendiri. Berarti hamba seorang pengkhianat. Apa Paman Sora membunuh karena membela musuh Majapahit? Apa Paman Sora sengaja membunuh seorang senopati Majapahit? Hamba membunuh seorang yang telah menyakiti dan menyiksa keponakan hamba sampai mati dengan cara yang kejam. Siapapun dia, hamba tidak pernah berpikir. Yang ada dalam benak hamba adalah usaha menyelamatkan keponakan hamba dari siksaan orang lain. Memang benar. Semua yang bernyawa akhirnya akan mati. Tapi mati seperti apa yang harus dialami manusia? Ranggalawe gugur dalam dua sisi yang berbeda. Dari sisi Majapahit, dia seorang pemberontak. Tapi dari sisi orang Tuban, dia pahlawan yang sejati. Hamba hanya mengabarkan itu saja, Gusti Arya. Satu kabar sudah cukup melorotkan seluruh sumsum darahku ini, Jaraga. Karena Ranggalawe adalah anak kandungku sendiri. Saya melihat dengan mata kepala sendiri kejadian itu. Jelas sekali, Rakrian Ridah Lembu Sora telah melakukan pembokongan kepada Senopati Kebu Anabrang. Tampaknya Gusti Prabu hanya mendengar dari satu pihak. Gusti Prabu masih tetap memanjakan Paman Lembu Sora. Ini membuat dia merasa dirinya bebas dari tuduhan sebagai pengkhianat perang, sebagai seorang tatai. Tidak mudah kita mengusulkan hukuman untuk Paman Lembu Sora. Karena jasa beliau kepada Gusti Prabu saat pelarian ke Madura sangat besar. Kalau Undang-Undang Kutara Manawa Dharma Sastra dicampakkan hanya karena jasa, niscaya negeri ini tidak akan pernah menjadi besar. Karena sebuah negeri bisa menjadi besar kalau raja dan rakyatnya sepakat untuk patuh kepada undang-undang negara. Kalau kita mau jujur, manusia manapun juga, dari kasta apapun, tentu mengenal apa yang dinamakan hutang budi. Karena manusia memiliki perasaan. Sedangkan undang-undang hanyalah sebuah karya manusia yang tidak memiliki perasaan. Karena dia tidak memiliki perasaan, maka tidak bisa bohong dan berat sebelah. Jadi,
Apa pendapatmu, Halayuda? Tegakkan hukum. Sekali Sang Prabu melakukan penyelewengan, maka akan menyusul penyelewengan-penyelewengan yang lain. Dan kalau Raja sudah berani menyeleweng dari undang-undang yang beliau sahkan, maka semua bawahan, bahkan rakyat, akan berani menyepelekan hukum. Terus? Ini menyangkut keamanan negara yang menjadi tanggung jawab Tuan sebagai Rakrian Tumenggung. Bagi Rakrian yang lain juga akan terkena pengaruh. Maaf, saya berani bicara seperti itu. Padahal saya bukanlah seorang raki. Saya tidak memiliki jabatan apapun. Ini saya lakukan karena kecintaan saya kepada negeri Majapahit ini. Yang saya yakin akan menjadi negeri besar dan berwibawa. Boleh aku menghadap Gusti Prabu, Empu Lam? Gusti Prabu sedang tidak berada di balai penghadapan Paman Arya. Tapi Gusti Prabu siap menerima laporan di Peranginan. Silakan. Ini yang sangat menyulitkan diriku. Berita itu memang benar. Bahkan Paman Lembusora sendiri mengakui dengan jujur. Tapi apa kita bisa menutup mata dari jasa-jasa beliau yang begitu besar terhadap kita? Tentunya Dinda masih ingat bagaimana pelarian kita dahulu. Beliau dengan tulus menyediakan dirinya untuk menggendong Dinda ketika kita melewati rawa-rawa. Dan setiap kali beliau mempertaruhkan jiwanya untuk keselamatan kita. Sebenarnya, yang saya ingin ungkapkan kepada Kanda Prabu juga tentang masalah ini. Saya tidak ingin Kanda Prabu menjadi manusia yang melupakan jasa. Harus ada kebijakan khusus untuk orang yang sangat setia kepada kita. Tentu saja, kecuali beliau berkhianat kepada Kanda Prabu. Misalnya, berniat membunuh Kanda Prabu, atau berniat makar terhadap negeri kita. Itulah yang memberatkan pikiranku. Bagaimanapun aku tidak boleh menutup telinga dari pendapat bawahanku yang lain. Ampun Gusti Prabu, Gusti Arya Wiraraja mohon menghadap. Persilakan masuk. Baik Gusti. Sebaiknya kalian semua ke dalam. Mungkin ada pembicaraan yang sangat penting. Gusti Prabu berkenan Tuan Raki. Silakan Paman Arya. Terima kasih. Silakan Paman. Silakan, ini bukan balai penghadapan. Terima kasih Gusti. Bagi saya, Gusti adalah Prabu seutuhnya, di luar maupun di dalam penghadapan. Bagi saya, Paman adalah segalanya. Tidak akan pernah ada Majapahit kalau Paman tidak mendukung dan menasihati saya. Untuk itulah saya datang kemari, Gusti. Saya sangat menyesalkan kematian Ranggalawe. Terlebih saya, sebagai ayah kandungnya. Tapi sudahlah, Gusti. Setiap manusia mempunyai suratannya sendiri-sendiri. Bukan begitu, Gusti? Sebenarnya saya tidak ada niat untuk melaksanakan keniatan saya. Meskipun Paduka pernah berjanji. Tapi oleh ketulusan hati saya untuk membantu putra dia, Lembutal, untuk mencapai cita-citanya. Tapi saya takut Gusti melanggar janji. Dan Dewata akan menurunkan karmanya. Maka terpaksa saya menagih janji Paduka kepada saya. Tentu, Paman.
Sedikit pun saya tidak pernah melupakan janji itu. Saya sudah menyuruh Rakrian Demung untuk mengukur perbatasan dengan daerah yang akan saya serahkan kepada Paman. Terima kasih. Gusti masih mengingat janji. Sebab janji seorang raja sangat didengar oleh dewa. Dan dewa akan menurunkan hukumannya apabila sang raja itu melanggar janji. Saya persilahkan Paman untuk memerintah di Majapahit Timur. Mungkin Paman akan membangun Kedaton di Lumajang sebagai kota raja. Segera akan saya perintahkan orang untuk membuat patok-patok tapal batas negeri. Saya tahu, semua ini berpangkal pada tindakan saya pada Kakang Ranggalawi. Saya pribadi sudah memaafkan kekurang ajaran Kakang Lawi. Tapi para Rakrian dalam sidang paripurna itu tidak bisa memaafkan. Paman Lembusora pun tidak. Apalagi setelah kejadian itu. Sebagai Adipati Tuban, sebagai Rakrian Mantri Nusantara, dia tidak pernah mau menghadap ke Kedaton. Saya tidak pernah mendukung sebuah kesalahan, Gusti. Walaupun dia anak kandung saya. Saya mengerti. Karena itu, saya mohon Paman Wiraraja tidak menyisipkan dendam di antara kita. Sebagai penguasa Majapahit Timur, Paman masih tetap menjabat Rakrian Mantri Makapramuka, Riwilwatikta. Saya bersumpah, Gusti. Pengabdian saya tidak akan luntur sampai kapanpun.